warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun wa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Aku berlindung semua. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan
Mars. Silakan duduk kembali. Sekali lagi beri tepuk tangan. Tarbiyatul Mar'ah Aisyah Wusta dan adik-adik ananda kami dari Tarbiyatul Mar'ah Aisyah Ula. Juga hari ini ada wali santrinya, alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu yang rawuh hari ini di pengajian pimpinan harian, alhamdulillah. Hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah dapat bersilaturahmi. Tentu saja ini adalah momen yang luar biasa, utamanya untuk kami yang bergerak di Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Lupa yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami laporkan Bapak Ibu bahwa hari ini insya Allah adalah wisuda dari santri Tarbiyatul Mar'ah Aisyah yang insya Allah telah kami laksanakan proses pendidikannya di bulan September hingga insya Allah Oktober. Proses itu dilaksanakan untuk Tarbiyatul Mar'ah Ula itu di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, SMP, SMA, MA, dan MTS. Jumlah pesertanya ada 30 insya Allah, dan insya Allah hari ini akan diwisuda semuanya. Alhamdulillah untuk yang Tarbiyatul Mar'ah Ula semuanya dinyatakan, insya Allah semuanya dinyatakan lulus, karena alhamdulillah kehadirannya itu sedikit sekali, minim sekali ketidakhadirannya, karena memang kegiatan Tarbiyatul Mar'ah yang Ula itu adalah kegiatan yang sudah ada di madrasah, kemudian kita kemas kembali menjadi terstruktur dan terukur karena ada kurikulumnya dan ada evaluasinya. Itu yang coba kami lakukan, sehingga memang pelaksanaannya di jam-jam pembelajaran. Nah, ini yang membuat tingkat ketercapaiannya menjadi insya Allah 100% bahkan. Kemudian yang Tarbiyatul Mar'ah Wusta itu dari 30
peserta. Insya Allah yang sudah hari ini ada 18 karena ada beberapa hal sehingga ada beberapa yang mungkin tertunda pelukisannya. Nah ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Tarbiyatul Mar'ah ini bisa menjadi muat bagi ibu-ibu dan adik-adik kader dari Aisyah. Jadi mudah-mudahan wawasan ideologinya semakin kuat, wawasan fikihnya juga semakin kuat, harapan kami, dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dari program Tarbiyatul Mar'ah Aisyah yang awal ini, entah itu nanti dalam bentuk evaluasi per bulan atau seperti apa, tapi mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan barangkali nanti Poskan bisa juga untuk memasukkan program ini di program kurikulum sekolah dan madrasah Muhammadiyah sebagai bagian dari pembentukan ideologi Muhammadiyah. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena ini memang masih belajar. Bitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, ini hadir sekretaris, kalau saya anggota media Kota Malang, Ranting Merjosari. Ada Ibu Ida selaku koordinator Tarbiyatul Mar'ah Aisyah Jawa Timur yang nanti akan kami bagi fokus untuk perwilker ya, mantau perwilker nanti, dan Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, seluruh pimpinan daerah cabang yang hadir, khususnya wisudawati, nggak ada wisudawannya ya, soalnya perempuan semua, sekolahnya sekolah perempuan ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini capek saya hilang, karena apa yang menjadi impian beberapa puluh tahun mulai masuk Aisyah itu sudah mulai kelihatan. Malang selalu menjadi terdepan. Biksanya Malang, pos bakungnya Malang, Tarbiyatul Mar'ah Aisyahnya juga Malang. Soalnya emaknya roto lumayan cerewet-cerewet di depan saya, di sampingnya Bapak PDM itu juga lumayan gitu. Kami senang punya staf yang nggak mau diam. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sambutan tapi iftitah ya, membuka kegiatan ini berkaitan dengan Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Insya Allah besok panduannya baru akan di launching di acara Muspinwil 1 ya. Jadi kemarin sekedar berjalan, fasilitatornya sudah dilatih, namun panduannya secara resmi ya nanti akan bersama-sama dilakukan oleh 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Dan Ibu Ketua, perlu saya sampaikan pada acara tanwir, ketika laporan saya nggak tuntas karena ya ada error, waktunya cuma 5 menit tambah 2 untuk tanggapan. Namun di sidang komisi itu mereka pada merespon berkaitan dengan Tarbiyatul Mar'ah Aisyah yang memang itu perlu ada bagi orang-orang yang paham Mars Aisyah yang sering dibunyikan
belum menjadi gerakan. Di telapak kaki muter bentang surga, di tangan mulak nasib bangsa. Mau merubah nasib bangsa. Saya nangis kalau lagi di telapak kaki muter bentang surga, di tangan mulak nasib bangsa. Begitu besarnya makna itu, tingginya makna itu, harapan dari pendiri Aisyah di awal-awal periodenya itulah diikuti oleh anaknya laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau sekarang kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki, laki-laki itu dilahirkan dari rahim ibu. Berarti yang harus dibetulkan siapa? Ibunya. Dari sejak hamil. Kemarin Pak Mukti tanya, di Aisyah ada nggak 7 bulanan? Ada, tapi pengajian, bimbingan bagi ibu yang akan punya anak. Biasanya kan begitu kan Bu Hera ya, 4 bulan biasanya. Nah inilah PR kita. Dulu ada sekolah ibu, tapi yang putri belum. Maka sekarang dilengkapi ada tiga fakultas, ya Bu Syifa ya. Kelas mula, wusta, dan ulia. Yang mula itu bisa dibagi, yang pelajar, yang mahasiswi. Itu bisa dibagi 2 atau dibagi 3 jurusan. Jurusan apa? Jurusan SMP, jurusan SMA, jurusan mahasiswa. Kenapa? Materinya sama, tapi metodenya yang berbeda. Yang wusta juga demikian. Jurusan istri, jurusan ibu. Ya. Dari ibu itu bisa dikembangkan lagi. Ya. Ada ibu kandung, ada ibu mertua. Karena banyak ya PR-nya sekarang ibu-ibu yang sudah punya mantu, yang punya putra laki sudah menikah. Kira-kira bulan Saban ini ibu-ibu sudah handung putranya yang laki apa belum? Istrimu, anakmu sing wedok iku wis bayar hutang apa urung? Itu PR-nya Mbak Putih. Jangan dibiarkan anakku sudah menikah. Anak kita laki-laki sibuk, nggak sempat. Nanti kalau langsung mengingatkan pada menantu, lain lagi ceritanya. Duit mertua kok ngurusin. Ya, saya biar ibu-ibu bisa membaca harapan itu seperti apa gitu loh Bu. Jadi yang namanya mendidik itu tidak hanya sekedar anak kita dinikahkan, tapi terus kita pantau bagaimana dia mendidik. Ya, saya kadang-kadang tadi malam iki WA, Bu, aku perasaanku gak koyo anakku ya, biyen gak ini. Lah anakku kok ini ku niru sapa. Itu kan kadang-kadang berubah. Nah, kenapa? Karena memang alimu auladakum fa innahum mahlukun li zamanin ghaira zamanikum. Jadi nanti didiklah anakmu menghadapi masa yang masa itu sudah beda dengan masamu. Hilangkan aku biyen itu, wis diketawain sekarang. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, sehingga nanti kita buka kelas itu objeknya siapa. Maka ketika ibu muda tentunya metodenya improvisasinya dalam menjelaskan itu nanti contoh-contohnya juga harus beda. Kalau guru ngajar itu kan pintar melihat audiennya siapa, kan itu ya Bu. Temanya jangan dirubah. Ya, itu di situ. Jadi contohnya ditambahin nanti. Nah, kelas kuliah itu
itu ada 3 jurusan setidaknya. Jurusan apa? Loh, nanti bisa jadi Universitas Aisyah loh Bu Era, Bu Srifah, bisa jadi Universitas Aisyah nanti khusus perempuan ya. Jurusan apa? Jurusan yang mau menjadi pemimpin di persyarikatan, pemimpin masyarakat. Ya, ada jurusan yang mau di apa namanya? di ranah publik. Yang kedua, ya, yang nanti mau menjadi pemimpin dari anak cucunya karena sudah senior istilahnya. Jurusan yang sudah senior yang di situ, supaya kadang-kadang saya begini melihat ibu-ibu, suami ibu profesor loh ya, sekarang sudah profesor. Maka agar supaya bisa mengimbangi sekolah di Aisyah, biar bisa diajak ngobrol di rumah. Kalau nggak nyambung, begitupun yang perempuan profesor, suaminya S1. Itu nanti akan menjadi persoalan di dalam keluarga. Ya, nanti tambah lagi, kemarin Bu Asmawati ada 3 produk yang WA saya mau kerjasama dengan Aisyah. Semua mulai dari urusan perempuan, dari rambut sampai kuku, itu jualannya. Ya, jualannya di situ. Kenapa? Karena kata Pak Budi kemarin, kalau cantik apa Bu? Putih ya. Ya, nanti mukanya putih, lehernya coklat. Nah, maka di Aisyah itu pemutihnya apa? Inner beauty-nya dari ini. Saya kadang-kadang bingung, kalau ada 4 alat cuma dikasih. Ini untuk apa? Ini untuk habis mandi. Yang ini untuk hadir. Itu bingung, nggak kepakai kadang-kadang. Soalnya apa? Sudah ditunggu acara-acara ini gitu loh. Jadi bagaimana nanti Ananda ini yang masih SMP, SMA terutama, bagaimana berwudu yang benar. Semua materi itu mengarah kepada persoalan perempuan. Kalau materi yang lain itu sudah diajarkan di sekolah, nggak usah diulang lagi. Kalau diajari taharah, maka di Aisyah, di Tarbiyatul Mar'ah Aisyah, melihat dari sisi lain. Kenapa perempuan kok harus menutup auratnya? Ada apa di balik itu? Kajiannya sudah kesehatan, kajiannya sudah dengan sel otak, kajiannya sudah dengan kelenjar payudara, kajiannya dengan sel otak, ruang otak yang ada di laki-laki itu seperti apa, yang memang cinta perempuan. Godaannya di situ. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu yang sangat kami hormati, Ibu pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, terima kasih tadi Bu Rukmini sudah menyampaikan ke kita, memberikan motivasi kita yang luar biasa, yang didampingi oleh Ibu Sekretaris Bu Asmawati Rosida MPD, juga didampingi Ketua Majelis Ketua Tarbiyatul Mar'ah Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, Ibu Muhtadawati MPD gitu. Kabar dari Pak Prof Haris itu. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Anda Hajasri Herawati,
beliau ketua Bu ya. Nah, itu narasinya sudah tak kasih ya. Jadi untuk itu ada pimpinan harian, ada pembantu pimpinan, ada anggota majelis. Keseluruhan itu namanya pimpinan daerah Aisyah. Saya bilang tadi seperti Bu Reni nyebut PDA itu juga sah dan sangat tepat dan betul. Jadi beliau-beliau itu semuanya PDA. Nah, ini sebagai amanah, ini tidak bisa nolak. Mintanya itu sudah ngerancang sebulan yang lalu. Pokoknya sambutan saya minta Bu Muslimah. Sampai semalam itu mau saya kondisikan supaya sambutan tunggal itu dari Ibu Ketua PDA saja, Sri Herawati. Tetap tidak bisa. Kita sebagai kader, sebagai pimpinan, ya harus siap, itu harus siap. Nah, nanti ada waktunya Bu Ketua yang akan menyampaikan. Bapak Sony selaku Ketua Foskam, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Bu Nazar ini siapa ya namanya ya? Sudah saya catat. Bu Ida Widyastuti, sarjana ekonomi, kemudian Bapak Priyantama Maulana Alkaf Lukito, kalau tidak salah sama Bu Nadia ya. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau sekeluarga hadir di sini hanya untuk kita para pimpinan ya dan semua wisudawati Tarbiyatul Mar'ah Aisyah Kota Malang. Ya, tepuk tangan untuk beliau, semoga ini menjadi awal untuk nanti bermitra dan bergerak bersama kami, gitu nggih, untuk seterusnya. Oke, amin. Selawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang sangat kami banggakan, ini rasa syukur yang pertama tadi bisa menghadirkan paduan suara dari MTS. Ini bagi kami yang memang fokus concern pada perkaderan itu nilai mahal. Pelibatan seperti ini dalam setiap segmen acara pada momen persyarikatan itu adalah merupakan bagian dari proses perkaderan. Tadi Pak Sony bilang ini sudah bisa Maros Aisyah sama Sang Surya. Ini bagi saya sudah poin tersendiri untuk proses perkaderan. Karena tidak semua mereka yang duduk di SMP Muhammadiyah maupun Aisyah itu bisa melantunkan dengan bagus. Nah, anak-anak kita tadi itu sudah bisa melantunkan. Tinggal bagaimana merawatnya nanti kita orang tua, para guru dan semua para wali murid. Ya, di sini ada wali santrinya Bu Hera. Ya. Jadi ini harus dirawat Bu. Dua lagu itu tadi penyemangat perjuangan luar biasa untuk menjaga apa? Menjaga Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah. Saya nangis karena ingat saya aktif itu mulai SMP kelas 1. Sudah di pimpinan ranting IPM, pimpinan cabang. Maka itu saya betul-betul mohon izin pada semua guru amal usaha Muhammadiyah, amal usaha Aisyah, ya, yang diamanai untuk mengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah Aisyah. Saya betul-betul mengharap izinkan mereka yang ingin menggerakkan ortom-ortom Muhammadiyah. Izinkan semua siswa-siswa yang ingin menggerakkan IPM, yang ingin menggerakkan tapak suci, yang ingin menggerakkan Hizbul Waton. Karena tidak ada yang tidak baik dalam proses perjalanan itu. Insya Allah hidup kami yang ada di sini, semua pimpinan yang ada di depan itu dimulai dari berproses ketika berorganisasi yang dimulai sejak dini. Jadi ibu-ibu, wali santri yang saat ini hadir, khususnya untuk kelas pula, ketika anak-anak sudah berpamitan untuk kegiatan IPM, dan itu jelas alasannya, jelas suratnya, ya, maka jangan ragu untuk mengizinkan, karena itu merupakan apa?
panggilan dari Allah dan Allah yang akan menjaganya. Apalagi daerah yang seperti ini. Makanya sekarang ini di Malang sudah mulai ada IPM Kids, SD juga sudah mulai membangkitkan IPM Kids. Jadi untuk yang kelas ulang ini kan ada kepala sekolah juga, ada guru-guru juga. Saya juga full pendidikan saya di Muhammadiyah mulai TK ABA sampai SMP sampai SMA di negeri pun saya nggak kerasan, akhirnya pindah lagi ke SMA Muhammadiyah. Jadi saya itu ya SMA negeri itulah kebanggaanku. Saya sudah diterima, sudah masuk 1 tahun, gak kerasan Bu. Akhirnya saya pindah ke SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah telah membesarkan saya sampai seperti ini, ya. Dan semua dicukupi oleh Allah, bahkan berlebih. Meski saya tidak dosen, meski saya juga tidak guru di amal usaha Muhammadiyah, saya tidak di karyawan amal usaha Asia dan sebagainya, tapi Allah memberikan lebih karena kami bermuhammadiyah. Maka untuk semua guru-guru tadi, wisudawati ya, ini awal anak-anakku ya, yang kelas ulang ini awal. Jadi masih ada proses panjang. Nah tadi kan sudah dijelaskan. Saya tadi senyum-senyum juga, Pak Sony juga agak tidak tertawain ya, senyum bangga mungkin ya Pak ya. Nah iya wong panduannya baru dilonceng lah, kok wis lulus nol. Ini kan luar biasa bagi kami. Karena apa? Tidak semua orang itu berani mencoba. Dan PDA Kota Malang memberanikan diri mencoba untuk apa? Untuk kebaikan. Ini dasar daripada kemudian pelaksanaan Tarbiyatul Mar'ah Asia. Ini pun tidak terlepas dari semua dukungan dari pimpinan daerah Asia Kota Malang, terutama pimpinan harian Bu Hera dan tim, dan yang tidak kalah pentingnya Majelis Pembinaan Kader dan tim Bu Rina dan semuanya, Majelis Tablet dan Ketarjian. Apapun prosesnya kemarin, kalau kemudian ada kurangnya, sangat wajar. Karena this is the first for us. Dan semoga ya, ini kan lulusan ada ulang. Let's make give trust them. Kita beri kepercayaan pada mereka. Give them chance, more chance. Mari kita beri kesempatan untuk bergerak seluas-luasnya. Ya. Malang, kalau ada yang Malang bilang kekurangan kader, itu namanya tidak mau noleh kanan kiri. Berlebih kader di Malang. Tinggal bagaimana kemudian kita melibatkan, bagaimana kita sangat percaya pada mereka untuk apa? Giving chance. Memberikan kesempatan seluas-luasnya. Ini termasuk ini Bu Hera ini juga muji saya. Saya tidak mau Bu, saya tidak mau sambutan ketua spiritual, Bu ketua PDA itu yang jenengan gak, pokoknya aku gak. Katanya Mbak Zia, aku semanto. Mbak Zia, buru itu telepon dari kereta api. Mbak, wis pokoknya manto, sudah. Daripada dipecat. Oke. Nah, ini kenapa saya agak lama ini, tidak agak lama setelah ini selesai. Ini saya mengeluarkan apa ya, rasa kecewa sedikit. Saya lihat ini semua konfirmasi, ibu-ibu ini menyiapkan ini luar biasa. Mulai dari pikiran, tenaga, ya sampai dana itu luar biasa. Semua undangan dikonfirmasi, semuanya siap hadir. Saya ngerti doa tadi itu ketika Pak Hari saya, Pak ini. Azania Syafira Handayani, Alfia Dwi Rizdiani,
Khairun Nisa. Yayu Sulistiningsih. Ija Putri Cahyaningsih. Endah Triastuti. Yuni Listiana. Nur Hasana. Yesi Arinta. Yuswati. Hijriatun. Saibah. Marissa Yuniati. Yurma Laila. Siti Fatimah. Dan yang terakhir Ainur Rohimah. Langsung Wisudawati kelas Ula Anindya Az-Zahra Puspita Dara Jelita Bavana Parisi. Marwa. Revi Kusuma Wardani. Safira Amira Firdaus. Tita Haura Devana. Siza Auralia. Sahana Nadia Puspita. Cinta Valencia. Rifa Ayuni Wardani Saputri.
Hafiza Olivia Arif Aryani, Huzaima Azalia Putri Bahtiar, Keisha Aulia Rahmadani, Marwah Farah Satya Wahyu, Salma Alisa Rahmanian, Diva Intan, Aurora Zakia Balkis, Restian Ardiana Saputri, Nur Fitriana Ma'rifah, Azarin Aurili Burota Ayun, Azizi Dunurisani Fardianti, Nikmatul Nadia, Fitriana Kustianti, Naziha Asya Karimah, Salsabila Meliana, Baiklah, inilah seluruh peserta wisudawati Santri Tarbiyatul Mar'ah Aisyah kelas 10 dan Musto angkatan pertama se-Indonesia. Masya Allah, keren sekali. Baik, Bu Rina, Ibu Nur Aini dan pimpinan seluruhnya bisa naik ke panggung untuk foto bersama dengan wisudawati Santri Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Kepada Dr. Irma, Ibu Lailatul Fitria, dan Ibu Umi, monggo seluruhnya monggo ibu-ibu. Monggo. Kepada jajaran MPK yang di belakang, monggo. Monggo, Mbak Febrina
Bu Fatimah, monggo. Satu, dua. Tiga. Baik, terima kasih. Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Raditu billahi robba. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dengan memohon ridho dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Wisudawati Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Berikrar. Satu. Menjadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman hidup. Serta senantiasa berpegang teguh. Pada nilai-nilai Islam. Dan kepribadian Muhammadiyah. Dalam setiap langkah dan perjuangan. Dua. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Aisyah. Sebagai wadah perjuangan. Perempuan muslimah yang berkemajuan. Serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tiga. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk kemajuan Aisyah. Muhammadiyah. Serta kemaslahatan umat. Bangsa dan negara. Empat. Mengamalkan nilai-nilai keislaman. Dalam kehidupan bermasyarakat. Serta berperan aktif. Dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menjadi teladan dalam akhlak. Kepemimpinan. Dan perjuangan. Demi terwujudnya peradaban Islam. Yang unggul dan berkemajuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap ikhtiar dan perjuangan kami. Terima kasih kepada Saudari Yesi Arinta. Semoga ikrar yang sudah dibacakan tadi menjadi kekuatan. 3.
2, 3. Sudah? Senyum. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat kepada wisudawati Saleh Tarbiyatul Mar'ah Aisyah angkatan pertama di Indonesia. Semoga menjadi penerus generasi muslimah Indonesia yang tangguh untuk masa depan. Pagi hari ini, ya, di telapak kakimu terbentang surga dan di tanganmulah nasib bangsa. Berarti yang diwisuda tadi merupakan salah satu aktivitas Aisyah untuk menyiapkan kader-kader dan untuk menyiapkan orang-orang yang bisa mengantarkan ke surga bagi generasi emas yang akan datang. Yang kedua yaitu kita tidak boleh lupa bahwa pilar kegiatan atau pilar persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah pendidikan, kesehatan dan apa Bu? Ekonomi. Makanya kita undang beliau bertiga ini. Ya, kita itu kalau beragama kemudian ekonominya lemah seperti pesan di surat An-Nisa 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut meninggalkan generasi yang lemah. Jadi nanti yang kita hadirkan ini akan memberikan tips-tips bagaimana ekonomi kita bisa kuat. Kalau pendidikan katanya kita sudah bagus, kesehatan sudah ada rumah sakit Islam Aisyah. Kemudian pendidikannya bagaimana? Sudah dipimpin oleh Pak Nazar yang sekarang semakin banyak tantangan dan itu tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kota Malang. Sudah banyak lembaga pendidikan itu dijual, lembaga rumah sakit juga dijual banyak. Unmu ini masih memberikan kontribusi yang sangat besar bagi persyarikatan. Bahkan guru TK Malang Raya ini sekarang hari raya kan ada dikasih cahaya ya. Terus kamu ada, terima kasih ya. Itu Bu Masa. Jadi inilah kita saling membantu. Maka kita diminta oleh Allah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Mau ke masjid itu tuku sandal gitu. Sandal itu butuh duit, maka harus usaha. Nanti akan dipandu oleh Bu Baroya bagaimana beliau ini. Bu Nazar itu punya bisnis sendiri, Mbak Nadia punya bisnis sendiri, Mas Alfi juga punya bisnis sendiri. Saya juga pernah merasakan lezatnya marung di Soekarno Hatta. Karena aku menyambut itu. Kenapa kok beliau berdua ini pada ikut ayahnya? Biasanya kan kita nyetel ya, kepada orang tua kadang-kadang. Bapaknya jadi dosen, jadi guru besar. Anaknya kok yo jadi pebisnis gitu loh. Ini kenapa enggak seperti itu? Itu nanti Ibu tanyakan aja biar kita tahu bahwa bagaimana membangun ekonomi dari yang paling. Ibu itu kan biasanya gini, tahun-tahunnya sudah besar ya seperti itu. Maka kita hadirkan beliau ini, Ibu perhatikan bagaimana beliau ini membangun bisnis mulai dari nol sampai sukses. Ya, inilah Ibu sekalian pesan yang disampaikan oleh Allah melalui surat An-Nisa 9 nanti bisa dikaji bersama-sama, terutama oleh wisudawati, supaya kita nanti bisa memberikan kontribusi kepada persyarikatan dan juga masyarakat dan bangsa juga negara. Terima kasih sekali lagi para pemateri yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan
kemudahan, kelancaran dan juga kesuksesan dalam menempuh perjalanan hidup kita. Akhirnya ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah dikemukakan oleh ibu kita, Bu Hera, bahwa Muhammadiyah itu dan Aisyah tentu saja itu sudah tidak diragukan lagi kalau berbicara tentang pendidikan, kemudian kesehatan dan sosial. Sejak muktamar di Makassar, sebenarnya ekonomi itu diharapkan bisa sama dengan ketiga pilar yang sudah kita kenal luas, gitu ya. Makanya hari ini atas inisiatif Bu Hera menginginkan bahwa pada saat ada wisuda kelas ula dan usto yang itu berkaitan dengan kaderisasi, beliau menginginkan bahwa ada Bu Nazar, Bu Ida Widyastuti yang dikenal mempunyai bisnis di bidang muah yang awalnya dari hobi dan kemudian ternyata Mbak Nadia tidak mengikuti jejak Pak Nazar tapi mengikuti jejak Bu Nazar, punya online shop dan menikah dengan Mas Alvin yang orang teknik tapi senengane sego goreng, gitu ya. Nah, tanpa memperlama waktu untuk mempersingkat, kami persilakan Bu Ida, monggo, Mbak Nadia dan Mas Alvin, monggo ke depan. Kita beri aplaus yang meriah untuk beliau berbicara. Contoh kaderisasi ya ini ya. Monggo, Mama di sini, Mbak Nadia, terus. Jadi ibu-ibu yang sudah kenal Pak Nazar, ini Bu Nazar, Bu Ida Widyastuti atau Bu Nazar. Beliau ini adalah alumni dari UII Fakultas Ekonomi, kemudian beliau merupakan MUA bahasa sekarangnya MUA, dan beliau mempunyai wedding gallery. Kalau dulu di awal-awal salon aja ya, kemudian sekarang wedding gallery. Kemudian kenapa sih kok Bu Nazar ini diundang? Karena itu ternyata bisnisnya itu dimulai dari sambil nunggu Mbak Nadia sekolah dan Mas Fahmi ya. Nah ternyata beliau melakukan itu. Nah kemudian yang berikutnya ini adalah Mbak Nadia, jenenge dawa ya, saya tak dulu Nadia Lailatul Fitriah. Bentar Bu, gak enak boleh kan? Ternyata saya grogi ketemu sama Ibu Nazar dan keluarganya. Sebentar Ibu, Mbak Nadia Lailatul Fitriah, beliau lulusan dari Fakultas Ekonomi Manajemen untuk S1-nya dan Fakultas Ekonomi juga untuk S2-nya MM. Kemudian punya saya pernah mendengar Mbak Nadia dulu pernah bekerja di BCA, kemudian punya bisnis online sampai sekarang ya. Kemudian Mas Brian Tama, siapa Mas jenengan Mas? Yo kayak akan nih sebentar. Brian Tama Maulana Al-Haflu Kito, sarjana teknik. Beliau itu termasuk alumni dari PWK. PWK itu yang mata-mata kota itu. Wah kok dari juragan sego goreng kok Bu sekarang ini. Nah, enggak nyambung belas gitu ya. Nah, ternyata beliau ini memulai bisnisnya sejak sekolah dengan
mendirikan sego goreng nasi gila. Kemudian setelah berkeluarga namanya itu nasi genjes. Alhamdulillah saya, Bu Hera, kemudian Bu Umi dan Mbak Ruli sudah merasakan. Nah, itu ada di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau panjenengan melihat setiap malam mesti antri, namanya Warung Mekarjaya. Nah, inilah pemiliknya. Nah, hari ini ya beliau. Jadi ini kenapa? Bu, kok aku? Mbak Nadia juga, Bu, kok saya? Mas Amin aja. Jadi intinya adalah, kalau tadi kan ada kaderisasi. Jadi intinya kalau di Muhammadiyah, di Aisyah itu ada kaderisasi, dan biasanya memang kaderisasi itu dilakukan di keluarga. Kita tidak bicara tentang organisasinya itu, tapi kembali lagi dari 3 pilar yang sudah dikenal sampai sekarang, ini ekonomi ini harus mulai dibangkitkan, salah satunya seperti ini. Nah, saya mulai dari Mbak Nadia dulu kayaknya. Tadi, monggo. Mbak Nadia, ini pertanyaan titipan dari Bu Hera. Loh, kok lebih milih ikut mama daripada ikut papa gitu ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat. Saya lebih memilih berbisnis karena sebenarnya dulu dari zaman kuliah S1 saya udah punya online shop jualan kayak kosmetik Korea. Ini kan musimnya kosmetik Korea. Jadi dari uang saku yang diberikan ayah itu saya belikan lagi kosmetik Korea, lalu saya jual lagi ke teman-teman, ke online shop. Terus alhamdulillah lumayan jalan sampai saya lulus kuliah. Habis itu kan trennya sudah berubah, saya coba jualan yang lain lagi kayak baju tidur, piyama dan lain-lain. Lebih senang gitu kalau mengembangkan usaha. Dan lebih menjanjikan gitu ya. Dan lebih menjanjikan. Nyoba sambil jualan mereka sambil kerja buat lagi ya ternyata kerja di bank itu ya menyenangkan, namun kerja di bank menyenangkan, namun saya sepertinya lebih senang untuk menjalankan usaha sendiri. Jadi saya ambil pengalamannya sama relasinya juga, alhamdulillah lumayan terpakai juga sampai sekarang. Terus saya memutuskan untuk lanjut S2 masih sambil usaha juga gitu. Jadi kenapa tetap sekolah akademis? Saya jadi ambil ilmu akademisnya sambil saya ambil relasinya, kan di situ dapat teman-teman baru, ilmu baru untuk saya mengembangkan usaha juga. Jadi begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau generasi milenial ini beliau berdua termasuk generasi milenial itu caranya kayak begitu. Yang penting itu adalah membangun jejaring. Jejaringnya nggak usah ado-ado, nanti ternyata kan bisa dapat tular gitu. Nah itu dari Mbak Nadia. Nah kemudian ketemu sama Mas Arif di mana ya? Ketemu sama Mas Alvin 2019 aja, bisa dari 2004 temannya teman-teman. Habis itu menikah di 2020. Terus Mas Arvin sekarang. Nah Mas Arvin saya ini kok heran ya, orang teknik itu kan senengannya itu ya apa ya, nggak masakan gitu loh, tapi kok larinya ke masakan itu gimana ya? Iya, jadi dari awal itu sebetulnya saya pribadi itu sukanya makan kulineran sebetulnya. Dulu waktu sekolah sukanya kulineran, terus ketika saya kuliah di semester 6 atau 7 itu ada satu momen yang saya diharuskan untuk mencari uang sendiri. Ini kan bukan termasuk golongan mahasiswa yang lulus di waktu yang tepat kan? Betul. Termasuk ya? Terus jadi waktu itu sebelum adanya Warung Mekarjaya ini sebetulnya ada kisah yang cukup panjang dalam perjalanan saya untuk belajar di dunia kuliner ini. Jadi dulu itu awalnya saya 2016 buka warung makan, produknya itu adalah nasi goreng gila, nama brandnya itu nasi gendut.
Terus sampai 2019 saya punya 3 cabang waktu itu. Yang gila. Yang nasi tidur itu betul. Nah, tapi setelah itu kan pandemi, satu persatu outlet saya tutup karena nggak kuat untuk operasionalnya. Terus setelah pandemi selesai tahun 2022, saya punya keinginan lagi. Dulu kayaknya kok saya pernah bisa ya buat tempat makan yang ya cukup dikenal lah mungkin pada waktu itu. Terus akhirnya saya coba lagi dengan keinginan saya yang begitu besar waktu itu, tapi membuat satu hal yang baru. Kalau dulu kan eranya banyak yang pakai online ya Bu ya. Nah, di kali ini yang warung makan Jaya ini saya nyoba metode nggak pakai online Bu. Jadi dibuat seautentik mungkin seperti warung-warung tradisional gitu. Ya. Ternyata karena habitnya masyarakat setelah era pandemi ini sering keluar makanya dapatlah responnya itu. Jadi saya dulu bukanya malam, emperan gitu. Emperan tetap di Suhat itu? Di Soekarno-Hatta, di sebelah. Oh iya. Belum di ruko ya? Belum di ruko. Nah itu ibu-ibu sekarang sudah sewa 2 ruko, tapi sebelumnya masih di emperan. Betul. Nah jadi betapa luar biasa perjuangannya gitu. Nah terus setelah itu saya pengen menyajikan satu menu yang menurut saya pada waktu itu masih belum banyak yang jualan pada waktu itu, namanya nasi geges. Nama nasi geges itu apa sih? Itu kepanjangannya adalah nasi gurih teri daun jeruk segar. Nasi gurih di dalamnya itu ada teri ya. Daun jeruk. Oh. Nah, mungkin setahu saya ya pada waktu itu memang masih belum banyak lah yang jual produk tersebut. Terus karena saya juga memilih namanya juga mungkin terdengar cukup unik mungkin ya Bu ya. Akhirnya banyak penasaran dari masyarakat itu yang nyobain di sana. Terima kasih. Nah, kalau ini tadi adalah cerita dari para milenial tentang bagaimana memulai usaha yang ternyata menjadikan buktinya beliau berdua ini kok ya tidak memutuskan untuk beralih ke usaha lain gitu ya. Jadi Mbak Nadia itu kalau menurut saya ketularan mama awalnya dimulai dari yang sifatnya kosmetik, kemudian kalau Mas Alfi dari hobinya yang makan gitu ya. Nah sekarang kita beralih ke Bu Ida, Bu Nazar saya biasanya. Nah, kalau Bu Ida ini kata beliau sebenarnya saya ini cuma mengisi waktu luang dengan menunggui Nadia dan putranya ada 2 ya, Mbak Nadia sama Mas Fahmi sekolah. Nah ternyata menjadikan. Monggo Bu Ida diceritakan awalnya punya bisnis Ida Wedding. Baik, terima kasih Bu Baroya waktu yang diberikan buat saya. Saya kan awalnya karena ibu saya itu buka salon sama perias Bu Baroya. Yang itu dulu buka salon sama perias manten. Nah, tapi waktu itu kan ya buka salon itu kan juga kayak hobi juga ibu saya dulu. Terus seiring waktu saya menikah tuh Bu, ayah saya yang mendorong untuk buka salon itu malah ayah saya dulu. Saya itu nggak berminat ke salon ke apa, dulu itu saya minatnya kerja gitu Bu. Kerja jadi bank apa jalan kan terus kuliah kan tapi kok kerja terus dapat uang gitu bukan suka ya. Terus ayah saya menikah terus udah kamu usaha di rumah aja sambil waktu itu saya belum punya anak Bu, sampai kayak lemari salon tuh dikirim lemari salon ibu saya udah nggak buka salon mungkin udah tua ya udah pensiun gitu tahun ibu nggak aktif gitu. Terus saya kirim lemari salon gitu loh Bu, terus madon gitu. Ya udah saya kayak kursus gitu loh Bu, kayak kursus manten, perias, di Malang terus perias itu. Ya
kebetulan suami ya mendukung lah, kalau papanya ada ya sekarang pulang mas, nanti kamu seneng. Ya udah saya waktu Nadia, saya kan Nadia masih kecil ya, saya ambil waktu gitu loh yang ada sekolah, daripada saya di rumah bengong, saya kursus riasan itu namanya bukan mua ya, tapi belum ya, dulu belum bukan mua perias. Makanya kalau sekarang itu sebenarnya namanya kalau mua itu kayak gimana, udah ada yang perias itu ya, artis sekarang. Terus saya kursus perias senior ya, sekarang udah lama rumah itu di Talun. Ibu-ibu bisa dikondisikan kok rapat sendiri. Sakit ya, ini menarik loh ini, terutama untuk mbak-mbak yang kelas pula ya, bisa belajar. Oh, kelas pulanya sudah, oh masih ada ya? Nah, monggo ya sebentar ya. Terus saya kursus ke Sofyan namanya ya begitu. Nah, anak sekolah saya kursus. Terus nanti waktunya pulang, saya pulang kursus itu Bu. Terus anak-anak saya jemput sampai rumah. Jadi ya itu waktu itu saya belajar ikut selama awal-awal jadi bahasa ini. Nah terus kalau saya perhatikan ini, kalau tidak salah outletnya Mas Alvin itu sudah ada 3 di Malang, kemudian di Jogja, satunya di Jember, kemudian mau buka yang keempat di Jalan Dr. Cipto. Nah ini saya nggak tahu nih nanti siapa yang memulai dulu. Tadi kan sudah saya tanya idenya gimana, kemudian bagaimana mengembangkan usaha itu. Nah monggo siapa dulu? Mas Adi, monggo. Terima kasih. Untuk mengembangkan usaha yang kita punya itu sebetulnya, kalau ini dari yang saya, Ibu-ibu ya yang punya usaha ya monggo nggih. Ini kalau emak-emak itu gini loh Mas. Bu gimana? Saya kebetulan kan ketua majelis ekonomi ya. Ibu gimana? Ya pokoknya kalau ada yang pesen Mbak ya tak kandangi, tak gawe sing apik. Tapi kalau nggak ada yang pesen ya sudah gitu. Nah mungkin kita bisa belajar dari Mas Alvin gimana yang semula nasi genggesnya itu ada di pinggiran jalan, tiba-tiba bisa menyewa 2 ruko di Suhat loh ya. Suhat itu termasuk daerah elit untuk pebisnis, kemudian meluas ke luar kota. Bahkan sekarang sudah mau nambah lagi 1 di Jalan Dr. Cipto. Oh, silakan. jadi salah satu strategi saya untuk mengembangkan usaha saya itu adalah terus-menerus mengingatkan ke masyarakat bahwa kita punya produk seperti ini. Gimana caranya di era digital ini, apalagi TikTok ya, mungkin ibu-ibu pasti main TikTok apa ya? Iya. Kalau ibu-ibu ini kayak Facebook, Facebook ya. Jadi gini, kalau misalnya ibu-ibu pasti punya usaha, bingung gimana cara mengaplikasikan TikTok ini, daripada susah-susah, kita panggil media partner itu. Banyak kan kayak contoh Malang Foodies atau endorse lah. Salah satunya yang saya lakukan juga seperti itu. Dulu ketika awal buka, saya undang beberapa KOL atau media partner di TikTok atau Instagram. Akhirnya banyak view-nya, sehingga ketertarikan orang pada produk itu semakin meningkat drastis. Pada waktu baru buka 1 bulan tuh, alhamdulillahnya kita langsung viral ya, langsung FYP. Tahun berapa Mas? Tahun berapa bukanya? 2022. Nah, terus menerus. Nah, kalau tadi Bu Baraya bilang kalau mungkin kalau ada pesanan baru kerja ya. Nah, kalau saya setiap bulan kita keluarkan anggaran untuk marketing Bu, ada budget marketing. Jadi ada kata kita ambil 5% dari total omset itu kita buang, bukan buang, kita bakar untuk media promo tadi. Bahasa kerennya itu membakar uang. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk kan pasti keinginan saya outlet ini bisa ada di seluruh Indonesia ya, insya Allah. Nah, gimana caranya? Untuk outlet kedua saya nyoba di kota Jember yang karakteristiknya mungkin kurang lebih hampir sama Malang karena kota mahasiswa, betul. Nah terus
Yang ketiga kita buka di Jogja. Kenapa kita buka di luar kota? Jadi sehingga ketika kita promo di media itu, yang kelasnya pusat katakan Trans 7 yang kemarin datang ya, kita tuh bisa menyediakan produk kita di kota-kota tersebut gitu loh. Jadi nggak cuma lingkup Malang atau Jawa Timur, supaya brand ini bisa dikenal di kota-kota lain gitu. Ya, jadi kalau dari ceritanya Mas Alvin, kita nggak bisa diam saja. Kalau kepingin produk kita dikenal, maka kita harus memperkenalkannya. Nah, memperkenalkannya dengan cara apa? Kalau sekarang ini dengan cara digital. Kalau kita mungkin kenalnya Facebook ya, kemudian merambah ke IG, kalau sekarang sudah TikTok. Kalau misalkan memang kita tidak bisa melakukannya, ya cari partner. Ya, jadi ibu-ibu yang nggak bisa berdigital nggak apa-apa, nyari teman ternyata, nyari orang yang bisa membantu untuk memperkenalkan produk itu kepada khalayak luas. Terus ini siapa? Bu Ida apa Mbak Nadia? Itu ada dua. Kalau saya kurang lebih sama seperti Mas Alvin. Jadi saya sekarang kan sedang berusaha baju olahraga. Itu saya juga melakukan kolaborasi dengan KOL. Jadi KOL itu bisa untuk mengangkat, walaupun ini brandnya baru, tapi bisa membantu untuk mengangkat brand tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya brand dan bingung untuk promosinya, sebaiknya kita kayak mengajak call untuk kita endorse atau kita ajak kolaborasi. Sekarang itu juga udah bisa beberapa call itu menerima seperti call yang followersnya masih sedikit, itu sudah menerima untuk barter produk. Jadi misal kita kasih produk lalu mereka promosikan gitu. Sebenarnya ada banyak cara juga untuk promosi. Sama kayak mama biasanya kan pakai modelnya itu yang followersnya banyak, jadi kan bisa sekalian sambil promosikan make up-nya gitu. Ya. Monggo sekarang Ida. Yang ini caranya supaya salon awalnya saya kan kursus terus ikut guru saya dulu bantu ini sudah nanti gitu. Terus lama-lama saya sudah berani terjun ke lapangan. Terus alhamdulillah waktu itu pangsa saya tuh tetangga dekat itu manten kayak sudah itu dulu tuh ramai bu, wisuda tuh kadang kalau wisuda lotek tuh sangat banyak ya, 15 orang gitu, terus seneng gitu rasanya alhamdulillah. Terus ya berkembangnya, terus sering gitu tuh mungkin gedok tular ya, punya semanten gimana tuh, terus oh dipindah terus ya itu namanya istilahnya gedok tular ya, kalau kita perhias ya punya kayak jasa ya itu di sana akhirnya ya dipakai orang itu seneng. Udah ada beberapa dosen itu yang pakai saya sebagai bekas kayak Yardi dulu juga anaknya dua-duanya saya rias, dapat uang dari kira tuh walaupun itu rasanya seneng ya bu. Namanya hobi yang menghasilkan. Ya itu kita kuncinya harus laten dan tidak putus asa. Terus mengikuti tren yang sekarang, walaupun saya sudah istilahnya sudah bukan mulai masih ya mulai, tapi udah anak-anak muda sekarang kan gitu, saya tetap ikuti anak-anak sekarang gitu. Misalnya kayak apa panggil model buat praktek di konten itu ditaruh di Instagram apa. Nah kita harus bisa main Instagram bu, mengikuti Instagram. Mungkin di sini anak-anak adik-adik ada yang suka rias kayak semua gitu, belajar gitu. Ada sudah siapa yang sudah pernah? Itu harus latihan aja, apa berlatih terus ikut teman-temannya, ikut bantu misalnya sudah apa ikuti aja. Nah, zaman sekarang tuh nggak kayak dulu bu, sekarang tuh kayak freelance jadi dipanggil ke rumah. Kalau dulu tuh datang ke salon banyak kali. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang satu orang buat mereka ingin manggil. Makanya itu kita harus berani ikut bersaing dengan para mua ya, walaupun sudah kita, tapi tetap mengikuti zaman lah, mengikuti tren mereka. Kalau saya kan punya semanten, harus mengikuti baju sekarang, baju trennya sekarang, jadi ya harus mengikuti. Oh sekarang ini saya harus mengikuti. Nah, ini juga sempat disampaikan oleh Bu Hera nih.
Mbak, Bu Ida itu kan bisnisnya perias. Ibu-ibu Aisyah itu juga banyak yang menjadi perias manten, tapi sekarang ini pada buyar semua gitu. Nah, mungkin sementara sekarang ini kan manten tuh banyak yang muslimah dibutuhkan gitu. Karena ini gimana Bu mungkin bisa menyampaikan kepada ibu-ibu yang pernah punya usaha ini untuk tetap bertahan seperti panjenengan. Ya Bu, saya kan punya teman-teman yang mungkin yang sudah level saya, yang maksudnya yang udah sepuh-sepuh, mereka tuh kayak mungkin udah nggak semangat gitu loh. Sekarang banyak uang-uang, udah kayaknya dia udah nggak dipakai gitu loh. Jangan gitu, kamu harus harus latihan, harus ikut. Kalau saya tuh seneng ikut workshop Bu, misalnya workshopnya para mama Jakarta apa tuh, saya tuh seneng ikut. Saya nggak tahu, nggak malu Bu, misalnya workshopnya siapa mama Jakarta itu saya ikut. Walaupun yang teman-teman mama muda-muda tadi saya pengen belajar gitu, tetap belajar. Saya pede aja Bu, karena saya suka hobi, jadi ya aku bisa, anak muda bisa, masa aku nggak bisa, ya kuncinya saya dulu. Terus yang buat ibu-ibu yang dulu pernah mengikuti tes pengantin untuk baju, memang sekarang kebanyakan muslimah ya, kita harus ikuti Bu, ya ikuti wedding muslim, wedding misalnya Jawa juga. Tapi Jawa sekarang sudah tidak terlalu banyak. Sekarang banyak yang berhijab. Walaupun Jawa berhijab banyak masih nih. Jawa misalnya dia nggak berhijab tetap bisa disambut, tetap berhijab. Jadi banyak yang disukai anak-anak muda sekarang yang berhijab suka pakai Jawa juga. Kalau saya perhatikan dari ketiga jawaban itu sebenarnya intinya adalah jangan dijadikan pesaing kita itu adalah pesaing, tapi bekerja samalah dengan pesaing itu supaya kita semakin eksis gitu ya. Kalau saya nanya kok seperti itu, saya nggak tahu ya. Ini saya sedikit membicarakan tentang majelis ekonomi, boleh nggih? Ya. Jadi begini Mas Alvin, Mbak Nadia dan Bu Ida. Kebetulan kita pernah melakukan sekolah wirausaha Aisyah. Nah itu nanti yang lulus dari sekolah wirausaha Aisyah itu menjadi anggota Iswara. Nah di Aisyah ini, Iswara itu singkatan dari Ikatan Saudagar dan Pengusaha. Ikatan Saudagar sampai lagi Ikatan Saudagar dan Wirausaha Aisyah. Begitu nih. Nah kemudian saya ini nyoba, saya minta komentarnya gitu ya, ibu-ibu supaya juga senang. Buroya itu tua kok, tok itu kira-kira ono nggak sih yang dilakoni. Nah saya mau agak sedikit membuka gitu ya, walaupun ini tidak terlalu besar gitu ya, karena saya mikirnya untuk bapak-bapak yang ada di PM di pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah melakukan sesuatu yang sifatnya besar di wilayah juga sama. Kemudian kalau saya Aisyah ya wis tak openane ibu ini aja dulu gitu. Dulu pernah kita membuat marketplace, tapi ternyata untuk membuat marketplace itu kan tidak mudah. Akhirnya saya sedikit turunkan dulu. Suatu saat mungkin akan saya keluarkan lagi ya. Nah sekarang apa caranya? Ya saya ini sedang menata ibu-ibu yang sudah bergabung di Iswara itu. Saya minta untuk memberikan ini foto-foto produknya, kemudian mereka dibagi menjadi beberapa usaha gitu ya. Jadi saya gabungkan yang penjahit tak gabungkan penjahit, jadi saya buatkan katalog. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan Februari ini sudah bisa diluncurkan. Nah katalog ini nanti akan diluncurkan bersamaan dengan WA-nya pasar online Aisyah gitu ya. Nanti yang ada di situ adalah ibu-ibu yang lulus sekolah wirausaha itu dan ibu-ibu yang mau membeli. Jadi harapannya kalau misalkan mau butuh penjahit, iki lho ono gitu. Saya nggak tahu mungkin bisa dikomentari apa yang saya lakukan. Kira-kira kalau panjenengan kan mendirikan untuk usahanya sendiri, kemudian mengajak beberapa orang bergabung. Nah kalau saya emang nggak punya usaha ya, tapi saya mencoba untuk gimana caranya ibu-ibu Aisyah ini nggak cuma menerima pesanan aja, tetapi juga menjadi nggak cuma sekedar UMKM gitu ya, nggak cuma sekedar mikro, tapi bisa menjadi yang kecil gitu, UMKM naik kelas katanya seperti itu.
Siapa yang mau mengomentari apa yang saya berikan dulu? Ya, jadi kalau sekilas tadi saya dengar dari cerita Bu Baroya, inisiatifnya cukup baik khusus Bu untuk satu komunitas. Ya betul. Cuman mungkin perlu kita adakan aktivasi lagi supaya mengingatkan lagi produk-produk ini tadi kita eksplor kita up lagi ke media supaya banyak awareness dari orang itu masuk ke lingkup tadi. Oke, jadi intinya jangan cuma di lingkup Aisyah saja, betul, tetapi juga di luar Aisyah. Betul. Mana dia? Saya setuju sekali dengan program Baroya ini, bagus sekali karena untuk menumbuhkan lagi motivasi supaya produk-produk itu walaupun misalnya sedang turun atau gimana, tidak patah semangat untuk mengeksplor lagi gimana caranya supaya bisa meningkat penjualannya. Misalnya saya kalau misalnya penjualannya lagi turun, tidak menyerah, jadi tetap diposting terus barangkali siapa tahu besok bisa lebih ramai seperti itu. Dan juga meminta bantuan teman-teman itu nggak apa-apa yang punya sosial media untuk tolong dong postingkan jualanku gini-gini. Jadi ketika teman-teman punya usaha juga kita posting juga, jadi bisa saling membantu. Iya, jadi dengan wadah yang Baroya buat tersebut, sesama pemilik usaha bisa saling membantu untuk postingan usaha saya, postingan usaha saya seperti itu. Bida mungkin sarannya buat kita-nya sudah dijawab anak-anak yang punya. Iya, kemudian sekarang kalau tadi kan sudah gimana idenya, kemudian bagaimana bisa mengembangkan. Nah sekarang cita-citanya Bu Ida, Mbak Nadia dan Mas Afin ini apa gitu untuk usahanya? Cita-citanya ya pokoknya Bu, buat hiburan lah, walaupun hobi tetap hiburan biar kita tuh nggak biar seneng, biar kalau kita ketemu orang, ketemu klien, ketemu itu kayak kita jadi kayak jalan gitu otak kita biar nggak biar sehat istilahnya gitu. Walaupun ya namanya hobi ya. Sampai kapan Bu? Sampai saya tidak kuat mengerjakan. Atau anak saya nggak ada yang mengikuti saya, nggak biarin lah, nanti lama-lama kan dia sendiri punya keinginan. Monggo Mbak Nadia. Kalau cita-cita untuk usaha saya saat ini, semoga bisa konsisten, lebih banyak dikenal orang dan bermanfaat buat orang sekitar juga. Ya, kalau saya sebenarnya untuk warung nasi ini, saya ke depan ya semoga ke depan warung kerja bisa ada di seluruh Indonesia Bu. Sebentar, saya ingin tanya dulu. BRJ ini pemilikannya berarti Mas? Saya dan sebenarnya ada satu partner lagi dulu, tapi kebetulan partner saya lagi di Jogja buat Jakarta. Tidak franchise gitu ya? Oh, nah, jadi memang kepingin dikelola sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau Bu Ida dikelola sendiri, Mbak Nadia dikelola sendiri, Mas Alvin sudah membuka di 3 cabang, tapi tetap dikelola sendiri. Lah kan Mas Alvin nggak bisa dipecah jadi 3. Nah, bagaimana itu? Kan, ya, kan nggak bisa dipecah jadi 3. Nah, setelah Mas Alvin menjawab pertanyaannya saya ini tentang bagaimana mempercayai anak buahnya, kemudian nanti kita buka tanya jawab, monggo. Ya, jadi gini, ketika outlet dulu masih satu, bahkan saya maupun istri saya masih sering ikut terjun ke lapangan. Tapi karena sekarang outlet ini sudah ada 3, kita kontrolnya untuk kualitas produk. Kita punya warehouse dulu, kita punya gudang. Jadi gudang ini yang nanti kontrol bahan kualitasnya itu dari gudang, dan nanti kita distribusikan ke outlet-outlet. Nah, maupun begitu juga di outlet kita punya SOP
masaknya seperti apa, takarannya seperti apa, waktunya seberapa, itu kita ada SOP-nya. Jadi ini salah satu cara untuk saya meminimalisir perbedaan rasa dari outlet satu sama outlet yang lain. Jadi kita kontrolnya lewat guna. Jadi ada sistem ya, ada sistem yang dibuat sehingga diharapkan rasa dari nasi genjes dimanapun berada itu tetap sama. Ya. Kan ada ibu-ibu, wah Bu Hera ini mau bertanya. Bu Hera mau berbisnis. Kalau ada tanya jawab gini, insya Allah bisa hidup. Begini, saya ini kadang-kadang gemes ya sama teman-teman UMKM. Ya, gini, saya minta trik bagaimana perjalanan bisnis ini bisa cepat besar. 2022, sekarang 2025 aja masih 1-2 bulan. Nah, ini sudah begitu besar usahanya menurut kita sebagai UMKM ini. Saya itu pernah pesen gini, ini berapa harganya? 2.000, ukurannya ya segitu, 2.000. Saya pesen 10, oke, berarti orangnya bisa dipercaya. Setelah saya pesen 100, ukurannya itu dikurangi, rasanya dikurangi, terus itu gimana? Akhirnya kan pesen di kuno, ya Allah, pokoknya gini. Yang kedua, begitu juga kadang-kadang kan sih kalau jual itu kan ada sisa ya, kulkas maneh, kok didol maneh. Akhirnya kan rasa ini berpengaruh. Padahal di pas itu ngomong si duren, akhirnya ayam ambu duren itu ya. Ya, saya ini kepingin ya apa sih caranya cepat besar. Lanjutnya ini kan tadi bagaimana pengendali rasa ini, pengendali ukuran. Langsung coba di kono maneh lan cukup jember di kono 2000. Ternyata sekarang kita beli 100 biji, 200 biji, ukurannya dikurangi, gulanya dikurangi. Ini yang menyebabkan UMKM minyaknya dikurangi. Mungkin ya, mari minyak sangko dari mikitan itu tapi bukan. Nah, ini yang saya kan sudah memberitahu, tapi bagaimana dari panjenengan berdua ini gak ngomong. Aku ini, nanti itu tuyul paling padahal kan gak mungkin cucunya Pak sama Pak Malik ini minggu tuyul. Inunya mesti minggu apa itu pegawai, karena pegawainya ini di briefing dengan baik. Nah, kita kan kadang-kadang gak punya pegawai, semua barang ditangani sendiri. Akhirnya kalau ada pesanan besar kok hatinya cek luwe akeh kawan dari dewi, akhirnya gak seperti itu. Monggo saya pikir bagaimana trik-trik itu bisa berkembang. Terima kasih. Jadi ini menurut saya mungkin saya sedikit sharing ya terkait hal yang Ibu alami tadi. Jadi kalau misalnya ketika saya bisnis ini lagi naik, maksudnya sudah banyak lah yang paham tentang bisnis saya. Gimana caranya supaya kita nggak loss? Kalau saya malah saya tarik ke belakang, supplier saya cari yang memang tangan pertama dan saya ngambilnya kuantiti besar. Supaya harganya bisa kita press lagi sampai bawah, bisa sampai ketemu HPP yang sangat-sangat minim dan bukan berarti kita harus mengurangi porsi yang akan kita jual, tapi kita harus menurunkan harga HPP ini tadi gitu kalau saya gitu. Terus yang kedua, ketika produk kita ini lagi dikenal, ibaratnya katakan kita habis nembak satu promo nih, ternyata on target, kita harus jaga kualitasnya supaya nggak naik turun. Gimana caranya? Salah satu yang saya kerjakan tadi adalah dari gudang, dan saya pemilihan SPV, supervisor atau kapten di kitchen itu saya eliminasi benar-benar. Jadi saya ketika open recruitment justru malah saya sendiri yang mewawancarai, jadi supaya saya tahu gimana nanti kerjanya orang ini ketika di lapangan seperti apa. Itu kurang lebih. Ada dia mau nambahin?
coba misalnya dijabarkan dulu waktu masih di emberan, masih belum di ruko, itu gimana cara untuk manage kualitas dari produknya supaya bisa berkembang. Kalau kayak di ruko itu kan masih ketutup mana ya? Masih di emberan itu kan masih rawan juga. Betul. Jadi dulu tuh kan saya jualannya emberan, buka jam 7 malam sampai jam 1. Nah, ya gimana cara kualitasnya ini biar terjaga? Saya sama dulu tuh saya bikin ada di dapur produksi, bikin raciannya nih. Misalnya kalau jangan tahu kan warung kerja itu pakai telur kayak kritik itu, adonan saya buat di dapur produksi. Terus jam 7 baru saya bawa ke outlet pameran tadi. Itu saya full time di situ waktu awal buka. Iya, saya full time. Bahkan waktu itu ada beberapa waktu kasir saya ini menghilang atau kemana. Akhirnya ya istri saya yang bantuin. Saya sempat di kasir juga waktu. Jadi kalau usaha, dan kalau menurut saya nggak ada ceritanya usaha ini bisa autopilot gitu. Usaha tetap ini sebagai anak kita yang harus kita rawat, kita jaga semaksimal mungkin supaya kita tahu arah larinya ini kemana. Ketika usaha kita sudah mulai keluar jangkauan, harus kita perhatikan lagi cara mengontrol ini lagi. Jadi rootsnya dari hulu sampai hilir harus kita perbaiki lagi, harus kita itu. Ada Bu Sulis enggak ya? Bu Sulis masih ada kan? Aisyah iya, maksud saya Aisyah sama Aisyah mah bisa belajar. Bu Sulis mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu mengeluhkan tentang kebetulan PCA Kedung Kandang ini punya anak usaha, punya bakery, namanya Aisyah. Nah, monggo Mas Amir minta tolong itu apa mic-nya. Kalau dari Lawak Waru ada enggak? Bu Tuti, Bu Eni, enggak ada. Untuk Mas Bu Rida, kita itu memang di Kedung Kandang ada produk bakery ya. Ini sudah hampir 2 periode. Tapi yang kesulitan itu sampai sekarang di bagian pemasaran. Kemarin itu produk sudah bagus, tapi ya memang kita kurang ibu-ibu kurang aktif ke pabrik, jadi ya kita serahkan saja ke pegawai. Akhir-akhir ini produk itu sudah akan menurun. Iya, bisa jawab? Iya, langsung aja. Ini Bu, kalau boleh saya kasih masukan. Untuk produknya tadi bakery ya, namanya apa Bu? Aisyah. Sudah mencoba promosi di mana aja nih? Kalau boleh saya tahu. Ya, memang sales itu Mbak Putri itu, dan memang ini yang bagian marketing ini memang kita sangat kurang sekali dan baru jualan secara tradisional saja. Oke, ini kalau menurut saya ketika kita berniat untuk berjualan, kita tuh harus punya yang namanya faktor wow dulu. Apa faktor wow? Jadi gini, ini adalah ciri khas yang dipunyai oleh brand kita, tapi tidak dimiliki oleh brand lain. Salah satunya mungkin kalau ibu punya bakery, kita bisa mengemasnya dengan packaging yang unik, dengan logo yang unik, caranya yang unik, ini juga bisa. Nah, untuk strategi pemasaran, mungkin nanti saya kasih ke Bu Baroya ya. Saya itu ada punya database tuh. Saya punya database untuk ibu-ibu yang punya usaha kuliner. Itu saya ada database media-media yang bisa kita endorse. Di situ di dalamnya. Nah itu alhamdulillah. Ya, jadi di dalamnya itu ada jumlah follower, ada harganya juga. Itu menurut saya
masih tersedia kok Bu kalau untuk malam untuk Iya. kita nah tapi sebelum kita maju ke promo mungkin kita harus siapkan juga di produknya kita tadi mungkin bisa pesan packagingnya itu juga bisa diperbaiki lagi mungkin ya saya belum tahu produknya Ada Bu, ada ya? Ada di belakang ini memang bukan punya pribadi karena mungkin kesulitan kita ya kalau misalnya usaha pribadi kita tumbuhi karena ini punya mic jadi punya orang-orang jadi itu sahamnya kan dari ibu semua jadi ya saling ya ini mungkin ini yang aturan kita ya nggak ada yang penanggung jawab di situ kita serahkan saja mic ke Dulana seperti itu mungkin dari produk-produk ibu yang sudah kita misalnya kita usaha sendiri punya kita itu kita motor semuanya kita urusi tapi karena ini punya persyaratan punya spek kebutuhan dan mungkin agak ya mungkin agak komitmennya sama mungkin seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya monggo silakan dari kelas ulang mungkin punya DNA itu siapa itu? Oke Mbak Ami. Nah ini dari Majelis Ekonomi. Mbak Ami ini punya usaha catering. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, Mbak Nadia dan Mas Al. Ya, kebetulan satu tempat ya di SMP 3, tapi penjenengan alumni saya yang saat ini ada di situ. Ya, terima kasih untuk sharing ilmunya hari ini sama Bu Dewi. Kalau Mas sama Mbak itu kan sudah dari awal memang niatnya untuk usaha, artinya sudah memiliki tabungan usaha sendiri ya, yang sebesar itu sehingga apapun yang nanti akan ditemui di tengah perjalanan usahanya sudah safe gitu kan. Nah seperti kami, saya memilih dan ada beberapa teman tadi yang kita kayak kita ini kan boleh dibilang seperti Bu Baraya tadi musiman berdasarkan dengan pesanan saja seperti itu.